Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Iip Nur Saleh berharap pemerintah Kabupaten Kampar dapat bijak dalam menyikapi refocusing anggaran. Karena pemotongan anggaran dilakukan juga untuk mendukung program dari pemerintah pusat. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang dilanjutkan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri, maka mewajibkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Kampar untuk melakukan refocusing atau rasionalisasi anggaran. Hal ini tentunya akan sangat berdampak terutama terhadap program-program yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah daerah. Secara tidak langsung, refocusing anggaran juga sangat berdampak terhadap program kerja dari pemerintah Kabupaten Kampar. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kampar juga dihimbau agar dapat lebih bijak dalam menyikapi persoalan refocusing anggaran sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Jangan sampai hal ini berdampak pada pembangunan daerah, karena juga akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kampar. Jika tidak dilakukan dengan benar, maka apa yang sudah menjadi program dari pemerintah daerah tidak dapat direalisasikan dengan maksimal. Karena menyangkut dengan visi dan misi Kabupaten Kampar, serta visi dan misi yang sudah menjadi program dari Bupati dan Wakil Bupati Kampar saat ini. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Iip Nur Saleh mengatakan, sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada, maka pihaknya diwajibkan untuk mendukung program dari pemerintah pusat, terutama terkait refocusing anggaran. Oleh sebab itu, pihaknya berharap refocusing anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Ada beberapa catatan yang diberikan terkait refocusing atau pengembalian anggaran agar tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan di daerah. Karena dana yang dihimpun tersebut akan dikembalikan ke daerah dalam bentuk kegiatan yang berhubungan dengan program pemerintah pusat, baik dalam program kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, serta berbagai program dari pemerintah pusat sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat bijak, sehingga dana tersebut dapat tepat guna dan tepat sasaran. Untuk itu, seluruh pihak menurutnya harus sama-sama mendukung kegiatan ini agar dapat berjalan sesuai dengan yang semestinya. Sementara tugas dan fungsi dari lembaga DPRD Kabupaten Kampar adalah melakukan pengawasan agar program ini sesuai dengan apa yang seharusnya. Menurutnya ada beberapa program yang tidak boleh dipangkas anggarannya, termasuk dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini juga mendukung program pendidikan dan kesehatan gratis yang sudah berjalan di Kabupaten Kampar. Karena Kabupaten Kampar sudah menerapkan program tersebut yang sudah dianggarkan dalam pembahasan APBD Kabupaten Kampar setiap tahunnya. Dengan adanya refocusing anggaran tidak mengganggu program yang sudah berjalan setiap tahunnya. Pemotongan anggaran yang sudah dilakukan salah satunya juga untuk mendukung apa saja yang sudah menjadi program dari pemerintah pusat agar berjalan dengan baik di daerah. Karena akan dikembalikan lagi ke daerah dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi program dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah dalam mendukung program-program prioritas dari pemerintah pusat yang diturunkan ke kabupaten kota yang ada di Riau. Pertama, tentu ini agenda penting buat seluruh anggota DPRD, karena salah satu tugas fungsi DPRD itu menyerap usulan, masukan, aspirasi dari masyarakat. Nah, momentum sidang ini adalah wadahnya untuk menyampaikan, menyalurkan semua usulan yang diterima saat pelaksanaan reses dalam forum yang terhormat ini. Maka tentu ini penting, agenda ini untuk seluruh anggota DPRD Kabupaten Kampar. Betul atau tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat ini akan terlihat dari kondisi di rapat paripurna hari ini. Dari hasil reses ini kita akan masukkan di pembahasan APBD atau mana? Tentu sesuai dengan ketentuan, salah satu muatan APBD itu adalah dari hasil-hasil reses DPRD Kampar. Maka hasil reses ini nanti akan disampaikan ke pemerintah Kabupaten Kampar agar menjadi muatan dalam pembahasan APBD selanjutnya, sehingga usulan-usulan ini bisa direalisasikan masuk dalam agenda APBD pada masa selanjutnya. Bagaimana Ya, tentu sesuai komitmen awal kami menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kampar bahwa digesa realisasi kegiatan-kegiatan APBD Mudik 2025. Karena bagaimanapun kita juga dituntut untuk segera melakukan pembahasan anggaran APBD perubahan 2025 untuk bisa
mengakomodir visi misi bupati, wakil bupati terpilih yang baru sesuai dengan penyampaian mereka pada saat berkampanye di masyarakat yang mana. Berarti ini seharusnya pengusulan APBD perubahan sudah masuk di bulan 6 ini. Ya, sesuai dengan konsultasi kami dengan Mendagri, ini semestinya sudah mulai pada daerah untuk mulai masukkan usulan pembahasan APBD perubahan. Dan terkait efisiensi dari beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemotongan seperti perjalanan dinas dan lain sebagainya, ini akan dikembalikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan prioritas pemerintah pusat. Ada beberapa item dan itu langsung diturunkan ke kabupaten kota sesuai dengan program tersebut. Secara keseluruhan DPRD Kampar sangat mendukung upaya efisiensi anggaran yang saat ini sudah berjalan. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.